Indonesia orang Islam ribut dengan Kristen, di India orang Islam ribut dengan Hindu, di Myanmar orang Islam hidup ribut dengan Buddha, di Palestina orang Islam ribut dengan Yahudi. Jadi tidak pernah ada damainya Islam ini secara kasat mata ya Pak Ustadz ya. Tapi ingat Pak Ustadz nanti bela ya, Pak Ustadz nanti bela. Kalau kita melihat secara kasat mata di dunia ini selalu bikin gaduh. Nah sebenarnya apanya tujuan Islam ini? Seperti yang sekarang di Inggris. Inggris itu sedang berjuang loh melawan Islam saat ini. Di Inggris itu sedang ribut-ribut. Apa sih sebenarnya tujuan Islam ini di dunia ini? Tolong dulu Pak Ustadz sampaikan apa sebenarnya tujuan Islam ini. Ketika mereka mengungsi ke Eropa, diterima karena Eropa itu ajaran kasih. Negaranya sedang berperang di Arab, Eropa menerima mereka. Setelah mereka diterima di Eropa, maka mereka yang membuat aturan sendiri. Contoh ketika bulan puasa, itu videonya viral. Dia yang puasa, orang bule yang dilarangnya makan. Dengan dalil menghargai orang yang puasa. Nah bagaimana ini sudah datang menumpang ke Eropa, mau membuat peraturannya di Eropa. Nah kira-kira seperti itulah secara kasat matanya. Jadi mohon dulu pencerahan dari Pak Ustadz. Apa sebenarnya tujuan Islam ini ada di dunia ini? Karena kalau ini dari Tuhan, enggak mungkin Tuhan membuat agama tukang ribut. Kalau kita melihat skisma-skisma di dunia misalkan, yang melakukan teror di Gedung Putih di Amerika 11 September itu, ya, itu orang Islam loh, Osama bin Laden. Contoh seperti di Indonesia, Mujahidin Indonesia Timur, Gavatar, apalah yang dulu-dulu itu, Santoso, semua berbau-bau Islam. Nah jadi tolong dulu Pak Ustadz membela agama Islam ini sebenarnya itu oknum atau seperti apa sih ceritanya? Karena aku tidak percaya agama Islam ini berasal dari Tuhan. Kalau berasal dari Tuhan nggak mungkin bikin ribut terus. Yang ributlah masalah keturunan Muhammad. Sekarang Kiai Haji Imamuddin Imad itu, Kiai Imad ribut dengan keturunan Muhammad. Nah jadi tolong dulu Pak Ustadz jawab, jangan tuduh aku menghujat. Aku bertanya, makanya aku bilang Pak Ustadz harus membela dan menjawab. Itu silakan Pak Ustadz. Oh kita bikin waktunya dulu ya. Baik teman-teman semuanya, saya akan jawab dulu apa tujuan Islam. Ya, tujuan Islam itu menyelamatkan manusia baik secara individual, kelompok, ataupun negara serta bangsa-bangsa gitu ya. Nah, Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan setiap manusia. Makanya disebut agama. Agama Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan setiap individu manusia gitu. Adapun Islam ini bertujuan untuk menyembah Tuhan semesta alam. Makanya manusia dan makhluk lainnya seperti jin itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia diciptakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada yang mengatakan bahwa Islam itu bikin ribut ya. Terus di Indonesia ini membubarkan tempat ibadah orang lain kan kayak gitu. Ketahuilah itu bukan dari ajaran agama Islam. Bukan, karena Nabi kami pun ya tidak pernah mencontohkan hal tersebut. Tidak pernah. Jadi silahkan Anda mengatakan itu adalah oknum ya. Jadi kita perlu juga melihat secara global. Secara global. Coba kalau kita lihat ya, agama yang membawa penjajahan ke Indonesia ini jelas bukan Islam. Jadi seperti itu. Terus agama yang tingkat kejahatannya itu paling tinggi di dunia, 10 dari negara tersebut mayoritasnya Kristen. Ya. Terus juga mohon maaf nih ya, mohon maaf banget. Yang memproduksi film 18 tahun ke atas itu mayoritasnya apa? Agamanya apa? Kristen. Terus tingkat pemerkosaan tertinggi di seluruh dunia, 10 negaranya Kristen. Jadi Islam memerangi terhadap kelakuan-kelakuan yang seperti ini. Itulah gunanya Islam datang. Ya. Jadi kalau kita melihat secara personal, oh ada pembubaran gereja di Gresik,
terus di mana-mana itu adalah oknum. Dan yang kalau kita cek permasalahan itu, ternyata yang bermasalah pun juga bukan umat Islamnya. Tetapi ketika dia ingin membangun gereja, ternyata izin mendirikan bangunan tidak lengkap. Tidak lengkap, tapi maksa bangun gereja, akhirnya ribut. Jadi kira-kira di situ siapa yang bikin ribut? Apakah Islam atau Kristennya? Andaikan sesuai dengan prosedur negara, izin mendirikan bangunan telah selesai, izin operasional selesai, terus diletakkan batu pertama, maka orang Islam pun akan mematuhi aturan. Jadi Islam itu dia mengatur seluruh aspek, baik secara individual maupun bernegara. Nah, jangan juga kita melihat sebelah mata, kawan. Jangan melihat sebelah mata. Ada juga masjid dilarang dibangun di suatu daerah. Ada juga pesantren dilarang dibangun di suatu daerah. Jadi kalau bisa ku bilang di sini ya, mohon maaf banget, kurasa Kristen yang bikin ribut di Indonesia ini. Coba kalau turuti aturannya, bikin suratnya gitu, bikin izinnya, maka tidak akan ada yang mengganggu. Nah, berkaitan tentang masalah ajarannya, Ruth ya, tidak seperti itu Islam itu. Islam itu rahmatan lil alamin. Ya, rahmat untuk semesta alam. Tidak ada di dalam ajaran agama Islam itu untuk dikit-dikit memusuhi, nggak ada. Tetapi prinsipnya ada, prinsipnya. Apabila musuh datang, maka akan dihadapi. Tetapi musuh itu tidak dicari gitu. Itu prinsip agama Islam. Orang-orang Islam itu bagaikan tawon. Kalau ditemenin, maka dia akan mendapat madu yang manis dari umat Islam. Tetapi kalau dimusuhi, silahkan Anda bakal disengat habis-habisan sampai mati. Itu prinsip umat Islam. Jadi berkaitan dengan masalah ini, kurasa kamu harus membedakan dan baca keadaannya. Ketika ada sesuatu terjadi di daerah Gresik, ibaratnya pembubaran di daerah gereja Gresik, lihat keadaannya seperti apa, masalahnya seperti apa. Jangan langsung dituduh dikit-dikit Islam. Coba yang di mayoritas Kristen, antara Ukraina dan Rusia, siapa yang bikin gaduh? Kristen sendiri, kawan. Bukan umat Muslim yang bikin di situ, bukan. Ya, contoh di Manado, ya kemarin itu. Contoh juga di Maluku. Syukran jazakumullah. Terus di Papua, siapa yang bikin ribut di situ? Bahkan di sebagian Indonesia Timur, kami umat Islam itu ditekan habis-habisan. Jadi kalau kita membanding hal itu, kurasa kembali ke ajaran masing-masing. Jadi seperti itu. Syukran jazakumullah khair untuk apa tadi ya? Apa itu? Lumba-lumba ya? Apa tadi? Nggak ngerti juga. Oke, baik. Nah, jadi terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Ini yang aku suka. Artinya ada pembelaan, kawan-kawan. Bukan langsung, wah halal darah anak Batak. Enggak seperti itu. Jadi terima kasih Pak Ustadz sudah menjawab. Nah, ada 4 poin yang kucatat dari jawaban Pak Ustadz. Ada 4 ya. Yang pertama, Islam mengatur segala aspek hukum manusia di dunia. Kalau enggak mau aku, kenapa? Memangnya paksaan. Kan Pak Ustadz tadi bilang Islam mengatur segala aspek hukum manusia di dunia kan. Kalau aku tak mau, kenapa rupanya? Jangan agama itu jadi paksaan. Kalau tak mau aku ikut aturan Islam, kenapa rupanya? Hebat kali rupanya Islam itu, kan begitu kira-kira. Akhirnya jadi ribut lah kita. Kalau Pak Ustadz mengeluarkan statement tadi, Islam mengatur segala aspek hukum manusia di dunia. Contohnya aku nih emosi nih, najis aku ikut hukum Islam. Main jadi, di mana kita main? Kan udah ribut kan? Artinya Pak Ustadz sudah mau mengatakan kalau hukum Islam itu paksaan. Jadi tolong di cross check ya statement Pak Ustadz yang pertama tadi, Islam mengatur segala aspek hukum manusia di dunia. Oke, seluruh manusia di dunia kecuali aku. Takkan mau aku ikut aturan Islam, kenapa rupanya? Nah gitu ya, jadi jangan gitu Pak Ustadz mengeluarkan statement itu, hati-hati. Bagaimana mungkin Islam mengatur segala aspek hukum manusia di dunia? Kalau yang lain bisa Ustadz atur, tidak dengan aku. Itu yang pertama. Yang kedua, pelakunya adalah oknum. Ini ada benarnya nih. Jadi pelakunya itu adalah oknum. Ini bisa dibenarkan sedikit.
Tetapi permasalahannya, apakah orang yang sebanyak itu adalah oknum? Sama yang di India sana oknum, yang di Palestina sana oknum, yang di Myanmar itu, kebetulan ada penontonku dari Myanmar, yang di Myanmar itu juga oknum. Kalau semua itu oknum, Islamnya nggak ada lagi dong, gitu ya. Kalau semuanya oknum, berarti Islamnya nggak ada lagi karena udah kebanyakan, gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, penjajah membawa agama. Benar yang menjajah Indonesia Belanda, tetapi bukan atas nama agama. Kalau Belanda menjajah hanya untuk menyebarkan agama Kristen, tidak butuh waktu 350 tahun. Tetapi itu murni politik. Bahkan yang mendatangkan Habib, keturunan Nabi dari Yaman, itu kan Belanda. Dan ini adalah bukti kalau Belanda menjajah Indonesia tidak ada hubungannya dengan agama. Tetapi karena ini murni divide et impera atau monopoli POC itu, perusahaan perdagangan Belanda itu, artinya bisnis. Gak ada hubungannya dengan agama. Kalau mau mengajarkan agama, ngapain nunggu 350 tahun? Kita aja coba kita hitung-hitung di Indonesia. Indonesia merdeka 1945. Jumlah orang Kristen cuma 1%. Sekarang jumlah orang Kristen sudah 10%, lain Katolik. Baru seumur jagung kita merdeka, belum ada 100 tahun. Jadi kalau memang niat untuk menyebarkan agama Kristen, saya kira tidak butuh 350 tahun. Semoga Pak Ustadz paham. Itu ya yang ketiga. Ya sekalipun aku tahu kerajaan Demak yang menghancurkan kerajaan Majapahit kan. Artinya aku tidak boleh juga menuduh dong. Kalau Islam itu telah menjajah Majapahit, membubarkan Majapahit hanya karena agama, enggak boleh aku menuduh seperti itu. Sekalipun Kesultanan Demak yang menghancurkan Majapahit, itu kan soal agama itu. Coba baca sejarah, tapi jangan harap ini diajarkan di kurikulum Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Runtuhnya kerajaan Majapahit itu di zaman Prabu Brawijaya V itu kan karena Islam, Kesultanan Demak. Maka contoh seperti Tuanku Imam Bonjol. Jujur, saya tidak mengakui kalau Tuanku Imam Bonjol itu pahlawan. Enggak. Karena dia terlalu banyak membonoi nenek moyangku orang Batak. Tuanku Imam Bonjol pelakunya. Karena itu dicatat di dalam adat istiadat kami, Batak, bahwa pasukan Islam datang dari Padang. Nah, jadi gitu ya. Tapi kita nggak boleh menuduh satu agama itu menjajah, nggak boleh. Pelaku kejahatan umat Kristen. Banyak orang Kristen yang melakukan kejahatan, tetapi tidak pernah menyebut haleluya, bakar, nggak pernah itu. Orang Kristen melakukan kejahatan tidak pernah menyebut nama Yesus. Berbeda dengan Islam, kan takbir dulu, Allahu Akbar, buar, Allahu Akbar. Nah, artinya bedakan orang yang atas nama agama dengan orang yang memang atas nama dirinya sendiri. Enggak pernah orang Kristen melakukan kejahatan haleluya, enggak pernah. Tetapi kalau takbir Allahu Akbar, ya rata-rata di setiap kejahatan itu kita dengar. Itu, silakan Pak Ustadz, dibantah dulu Pak Ustadz. Baik, teman-teman semuanya. Pertama saya akan bantah dulu dengan data ya. Katanya yang menjajah di Indonesia ini adalah Kristen murni karena divide et impera, kan kayak gitu. Rudi, silakan kamu lihat ke kamera di sini ya, Ruth ya. Nih, penjajah itu datang, apa yang mereka cari? Yang pertama gold, mencari kekayaan dengan cara berdagang. Gospel artinya penyebaran agama gerejawi, duar. Gitu Ruth ya. Jangan kau bilang Kristen itu menjajah Indonesia tidak menyebarkan agama. Yang pertama Portugal itu datang, Katolik mereka sebarkan. Habis itu Belanda datang, ya. Apa yang mereka sebarkan? Protestan, kagak usah Islam. Mereka aja Kristen dengan Katolik. Itu cakut-cakutan, ya, gontok-gontokan pada di zaman dulu. Nah, jadi seperti itu, Ruth. Berkaitan dengan masalah hal seperti ini, oh katanya ada yang teriak-teriak Allahu Akbar. Terus kau pikir nggak ada yang teriak haleluya gitu? Coba kamu lihat, ya. Coba kamu lihat tuh kemarin demo saja, ya, di sebuah daerah menolak pesantren. Itu haleluya kata mereka.
Jangan kau kira cuma takbir, ya. Jadi ada juga yang seperti itu. Nah, kamu juga harus melihat keadaannya seperti apa yang mereka permasalahkan. Jadi makanya aku bilang kenapa oknum ya, kenapa oknum? Kalau bukan oknum atau dari ajaran, maka keseluruhan Islam di dunia ini akan seperti itu kelakuannya. Pada faktanya tidak. Tidak, di tempatku aman-aman aja. Di mayoritas Islam yang lain aman-aman aja gitu. Nah, kalaupun ada suatu konflik ya di suatu daerah, mungkin dari keadaannya. Karena memang tidak ada di dalam ajaran agama Islam untuk mengganggu orang lain kecuali dia duluan yang mengganggu. Di Islam itu ada aturannya. Makanya ku bilang, Islam ini datang untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Gini Ruth ya, perang dunia, aturan dunia yang dipakai PBB sekarang itu adalah aturan perangnya Islam. Tidak boleh membunuh. Nah, gini, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh rohaniawan mereka. Coba kalau ke kitabmu coba 1 Samuel 15 sampai tanaman habis Ruth. Bunuhlah anak-anak, wanita, terus tanaman, bangunan yang ada di sana habis. Nggak ada aturannya kalau Kristen. Maka ya, kalau kamu memaksakan Kristen ini diterapkan di Indonesia, habis. Nggak ada aturan di Indonesia ini. Coba kamu buka 1 Samuel ya, ayat 15. Di situ dikatakan kan, contohnya ketika penyerangan Amalek. Apa yang ada habisin semuanya. Apakah itu dipakai PBB? Tidak, jawabannya kawan. Tidak. Yang dipakai PBB, hukum perang Islam. Nah, jadi sedikit-sedikit jangan Islam dijadikan tumbal. Makanya aku bilang kemarin itu, gajah di pelupuk mata, kamu itu tidak kelihatan. Tetapi semut di seberang lautan itu kelihatan bagimu. Jadi seperti itu Ruth. Sekarang aku mau tanya dah ke Kristen ya, ke pihak Kristen. Ketika kamu mengatakan bahwa Kristen tidak bikin ribut, bagaimana dengan kejadian Poso? Ya. Siapa tuh? Pelakunya siapa? Coba kamu pikirkan. Di Poso itu siapa pelakunya? Apa yang mereka teriakkan? Terus kalaunya Kristen ini datang ya, bukan hanya untuk menyebarkan agama, aturan yang dipakai untuk bernegara itu seperti apa? Coba aturan-aturan Kristen di negara ini seperti apa? Aku pengen tahu. Karena aku menjabarkan tadi ya, negara-negara yang tingkat kejahatannya itu besar, 10 negara tercatat itu adalah Kristen. Terus tingkat perkosaan yang paling banyak 10 negaranya adalah Kristen. Nah, terus juga tindak tanduk ya yang amoral gitu. Karena pembuatan film dewasa itu apa agamanya? Kristen. Adakah dari negara Islam? Kutanya seperti itu. Coba. Yang melegalkan, mohon maaf nih ya, melegalkan sesama jenis. Siapa juga agamanya? Ini apakah agama ini nggak ada aturan gitu, saya bingung. Makanya kau coba jelaskan agamamu seperti apa untuk kehidupan negara ini. Dan aku bawa data 1 Samuel 15 serta data dari situs sini tadi. Silakan. Siap. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih ya atas jawabannya. Sekali lagi Pak Ustadz membenarkan statement Pak Ustadz yang pertama, Islam mengatur segala aspek hukum manusia di dunia. Kalau Islam bisa mengatur seluruh aspek hukum manusia di dunia, silahkan, kecuali aku. Paham ya? Kenapa memaksa-maksa? Aku tak mau ikut aturan Islam, kenapa rupanya? Kira-kira begitu ya. Jadi tidak ada boleh paksaan. Agama itu bukan sesuatu yang dipaksakan. Nah yang kedua, Pak Ustadz tadi menyinggung tentang tragedi Poso. Ya, dari data dari sumber Islam benar. Yang Pak Ustadz sampaikan itu data keterangan dari Islam. Bahwa memang benarlah pihak Kristen yang menyerang. Kalau kita membaca data dari pihak Islam. Nah, kalau kita membaca data dari pihak Kristen, seperti wawancara-wawancara secara tertutup, kita tahu di negara ini ya, bahwa mayoritas itu kan Islam. Nah, saya juga memiliki data, tetapi orangnya tidak bisa saya tampilkan. Salah satu namanya yang jadi masuk Islam itu kan Brahmana Raja.
Yang dulu dia kan pendebat Islam. Dia kan korban tragedi Poso, Brahmana Raja itu. Dan dia orang Islam. Saya pernah wawancara dia. Ada itu Pak Ustadz pasti kenal itu Brahmana Raja, pendebat Islam itu. Bahwa memang benar orang Kristen itu yang menyerang. Kenapa? Enggak tahan lagi. Islam yang puasa kok kita yang dilarang jualan. Gitu ya Pak Ustadz ya. Contoh nih Pak Ustadz nih, kita contoh di dalam satu kota misalkan. Umat Islamnya 70%, umat Buddha 10%, Hindu 10%, Kristen 10%. Nah, maka kita menghormati orang Islam yang sedang merayakan ibadah puasa, kan begitu. Contoh seperti bulan Ramadan. Tapi menghormati bukan berarti Kristen nggak bisa jualan. Nah ini kan pemaksaan. Pak Ustadz yang puasa, kok jadi aku yang Pak Ustadz larang? Aduh, kawan-kawan datang pelanggaran, kawan-kawan bantu tap layar ya. Ada pelanggaran ini ya, perundungan. Katanya akunnya di-report ya akibat perundungan. Bantu kawan-kawan ya. Aku tahu banyak Islam membenciku. Contoh dalam hal puasa itu misalkan. Pak Ustadz yang puasa, kenapa aku nggak bisa buka rumah makan? Emangnya aku suruh Pak Ustadz belanja dari rumah makanku? Coba logika berpikirnya seperti apa? Bikinlah seperti itu di kampungku. Ya pasti kuusir. Jujur aja kenapa kita sembunyi-sembunyi? Kalau aku pribadi, misalkan di kampungku orang Islam membuat aturan seperti itu. Kalau mereka berpuasa, maka warung Kristen harus tutup. Ya aku sendiri yang menyamperi mereka gitu. Tesla seperti itu di kota Medan. Pasti aku berontak. Aku tinggal di kota Medan loh. Kalau ada aturan seperti itu di kota Medan, gara-gara Islam berpuasa maka orang Kristen nggak bisa buka rumah makannya, aku yang berontak. Nah, jadi tidak ada agama paksaan Pak Ustadz. Itu ya. Nah, berikutnya, pelaku kejahatan bawa agama. Aku nggak pernah melihat itu. Bahwa orang Kristen yang melakukan kejahatan seperti Ferdy Sambo misalkan, apakah dia membawa nama Tuhan? Tidak. Tetapi sebaliknya, silakan cek datanya di Mabes Polri. Di Mabes Polri loh datanya ada. Barang bukti terorisme itu Al-Quran. Barang bukti kasus terorisme itu Al-Quran loh, ditemukan polisi. Dari Densus 88 Mabes Polri. Nah ini kan sudah bukti yang nyata, barang bukti terorisme. Ditangkap nih beberapa orang teroris di sini. Barang buktinya ada Al-Quran. Silakan cek ke Mabes Polri. Nah jadi yang mana sekarang pelaku kejahatan yang mengatasnamakan agama, yang mana pelaku kejahatan yang tidak mengatasnamakan agama? Kiranya Pak Ustadz paham loh. Benar, banyak orang Kristen berbuat jahat. Banyak orang Kristen berbuat jahat. Tetapi mereka tidak pernah menyebut nama Yesus. Haleluya, nggak pernah. Tetapi sebaliknya, tanya Mabes Polri. Densus 88 Mabes Polri. Mereka yang membuka datanya ke publik, makanya kita bisa akses. Al-Quran itu pernah menjadi salah satu barang bukti teroris. Kemana Pak Ustadz mau membela itu? Artinya memang benarlah Islamlah yang selalu melakukan oknum ya. Oknum orang Islamlah yang selalu melakukan kejahatan dengan mengatasnamakan agama Islam. Dan ini terang benderang, tapi aku tunggu pembelaan dari Pak Ustadz. Aku tunggu sampai Pak Ustadz bisa membelanya gitu. Itu ya, tolong Pak Ustadz jawab. Terutama tentang Al-Quran sebagai barang bukti teroris itu. Dari datanya dari Densus 88 Mabes Polri. Itu, silakan Pak Ustadz. Baik. Teman-teman, belum ya. Saya tampilin data dulu. Biar Rudi ini nggak terlalu banyak ngomong ya, dan tahu juga data tentang masalah poso gitu ya. Teman-teman semuanya dapat kita baca di dalam sini ya. Ini bukan dari sumber Islam ya, bukan dari sumber Islam. Teman-teman bisa baca ya di sini. Nih ya, penduduk asli Poso yang mayoritas beragama Kristen dengan para pendatang seperti pedagang-pedagang Bugis dan transmigrasi dari Jawa yang memeluk Islam, ketidakstabilan politik dan ekonomi menyusul jatuhnya Orde Baru. Jadi di sini siapa gitu loh yang membasmi ya, itu mayoritas agamanya apa di Poso itu? Orang datang dibasmi. Itu macam mana? Coba kau jelaskan masalah ini ya, masalah di Poso.
Nah, berkaitan, oh aspek Islam itu kata kamu mengatur seluruh dunia, tidak termasuk aku. Ya begini, di dalam agama Islam itu memang tidak ada paksaan, masuknya saja tidak ada paksaan, la ikraha fiddin gitu. Tidak ada paksaan di dalam agama Islam, nggak ada. Jadi kalau kamu tidak mau memakai hukum Islam, itu urusan kamu. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala tinggal menjanjikan, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam, letaknya di jahannam gitu. Jadi nggak ada urusan dengan umat Islam. Jadi seperti itu. Silakan kamu mau pilih Islam atau kagak, kami pun juga tidak memaksa. Karena agama Islam itu bukan agama paksaan. Jadi tentang masalah poso, kau jelaskan kenapa tuh Kristen ngebasmi semua di situ. Ruth, coba kalau kamu lihat ya, jangan secara di Indonesia saja kamu lihat tentang masalah teror itu ya Ruth ya, yang di Amerika kemarin ngebom gereja, itu pelakunya siapa? Islam atau Kristen? Negara yang kartel narkobanya itu paling tinggi, itu mayoritas Islam atau Kristen. Negara judi online terbesar, itu Kristen atau Muslim? Coba kamu jelaskan gitu. Jelaskan tentang masalah itu. Aku coba mau tahu aturan di Kristen seperti apa. Apakah memang tidak ada aturan masalah agama di dalam Kristen ini? Coba kau jelaskan kepadaku tentang masalah itu. Ya, Rudi, satu lagi Rud, tentang permasalahan yang kamu katakan barang buktinya adalah Al-Quran. Lalu gimana tuh dengan pengeboman di luar negeri, terus perang-perang di luar negeri, juga ditemukan Bible kamu? Itu adalah hal yang sama, Ruth. Hal yang sama. Apakah bisa kubilang memang ajaran dari kamu? Ya memang di 1 Samuel 15 ya, di situ dikatakan tumpaslah semuanya. Memang tidak ada aturan di agama kamu. Terus kamu mempermasalahkan tentang masalah puasa. Inilah kamu ya, inilah Kristen. Mohon maaf saja, ku bilang langsung Kristen, langsung protes gitu. Padahal kan dilarang berjualan itu aturan dari pemerintah daerah tersebut. Lalu mau kalian langgar? Makanya nggak ada adab artinya Kristen ini, Ruth. Ya, pemerintah daerah aja mau kalian langgar, apalagi hukum Islam. Ya, kayak gitu. Terus kalau kalian gak mau tutup jualan kalian sewaktu orang berpuasa, artinya kalian tidak ada toleransinya. Ah gitu Ruth. Tidak ada toleransinya sama sekali jadinya. Maka dari itu ya teman-teman semuanya, kalau Rudinya menuduh, oh semua agama Islam bikin rusuh, oh semua agama Islam disalahkan. Inilah gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi semut di seberang lautan itu kelihatan. Jadi di sini kupatahkan ya tentang masalah data di Poso dan penjajah di Indonesia ini yang dia bawa adalah agama. Ya, beda dengan Islam. Ketika Islam itu masuk ke Indonesia dengan cara apa? Pedagang Gujarat masuk Indonesia, menyebarkannya pun ya secara baik-baik, tidak ada paksaan. Coba di zaman Belanda, apa dikit-dikit habis Ruth, habis di zaman Belanda. Kagak masuk Kristen, habis. Ya, tuh nenekku masih hidup di zaman Jepang. Beliau hampir 100 tahun umurnya. Waktu Jepang datang, itu memaksakan masalah agama juga. Kalau tidak ke bawah rumah, kagak masuk agama mereka, habis. Beda dengan Islam. Contoh. Ketika nggak bisa aku contohin, sudah 9 detik ya. Jadi ya teman-teman semuanya, kita lihat saja bagaimana penjelasannya tentang permasalahan Kristen ini ya. Bagaimana aturannya gitu. Oke, siap. Oke, yang pertama dulu itu tentang tragedi Poso. Ini data bukan dari Islam. Coba tunjukkan dong. Oke, silakan. Tunjukkan dulu siapa penulisnya itu. Yang artikel yang Pak Ustadz baca itu. Siapa penulisnya coba? Wikipedia. Ya, coba ada penulisnya. Wikipedia itu wadah. Oh ya, kamu lanjut Wikipedia narasi itu dulu, nanti aku bilang. Ada yang mengupload ke Wikipedia. Coba tunjukkan dulu siapa penulisnya. Biar waktuku jalan. Tentang tragedi Poso yang Pak Ustadz baca itu tadi. Wikipedia itu wadah.
Ada yang mengupload ke sana, ada yang menulisnya di sana. Coba. Biar waktuku jalan, biar. Jurnalnya Elis Jet, terus Juli Sernop Panggabean. Hah? Tunjukkan. Nih. Coba tunjukkan. Siapa penulisnya itu? Penulisnya Elis Jet, terus ya Posende, Mas Dianto, terus Damanik sama bentar nih, siapa namanya nih? Ya, spill. Biar kita Terus cek apa Elis Jet. Oke ya. Ini jurnal ya, teman-teman, jurnal yang kubaca tadi ya. Nah, Anies Elis Jet. Ya, Poso Indonesia. Terus ke bawah ya, Aragon, Lorraine namanya. Terus Huang, Juli Sernop, Panggabean. Tuh Rizal Pauzi. Terus ke bawah lagi laporan-laporan. Terus siap. apa lagi? Nah, sumbernya pun dari Kristen nih sumbernya ya. Tidak ada, itu bukan sumber dari Kristen. Ini sumber Brightweight, John Brightweight. Kristen sumbernya kawan. Yang menulis di Wikipedia. Iya, ini yang tukang tulisnya sudah kutampilin di atas ya. Sumber yang diambil dari Kristen. Dengar Pak Ustadz, dengar. Nama-nama yang Pak Ustadz sebut sudah kutulis, nanti kita cek biografinya apakah dia orang Kristen. Ya, silakan. Oke, siap. Nah, sekarang aku menanggapi dulu tentang yang berpuasa itu. Kalau orang Kristen tidak menutup rumah makannya, artinya tidak ada toleransi. Bukan tidak ada toleransi. Ada orang penghasilannya sehari-hari itu dari berjualan makanan. Jadi gara-gara Islam puasa, dia nggak ada penghasilan lagi. Emang orang Islam ngasih uang? Contoh seperti aku nih, jual daging babi lah misalkan aku. BPK, babi panggang karo. Gara-gara Islam berpuasa, rumah makanku disuruh tutup. Emang orang Islam ngasih anakku makan? Orang penghasilanku dari rumah makan ini. Dari mana aku bayar pajak selama 1 bulan itu tidak boleh jualan? Emang Islam kasih aku uang? Nah, jadi jangan pemaksaan Pak Ustadz beragama itu, jangan dipaksakan. Lalu Pak Ustadz mengatakan Indonesia menggunakan hukum Islam. Maaf saja. Jujur, setelah aku meneliti 3 kali hukum syariat Islam ditawarkan di Indonesia, ditolak. Sudah aku bilang Pak Ustadz, kalau sempat hukum syariah Islam ditegakkan di Indonesia, bubar negara kita ini. Sedangkan negara-negara Arab yang tadinya negara bersyariat Islam sudah merubah, malah pergi ke sekuler. Contoh seperti Arab Saudi, mereka itu sudah mengarah ke negara sekular. Belum ada satu negara pun di dunia ini yang sukses menerapkan agama Islam itu, hukum Islam itu. Belum ada. Turki misalkan. Turki pernah menerapkan hukum Islam itu di negaranya. Kudeta. Nah sekarang Turki itu kan sudah ke sekuler. Coba sebutkan satu negara saja yang sukses menerapkan hukum Islam itu di negaranya. Enggak ada. Selalu rusuh. Libya sudah mengarah ke sekular. Tajikistan bahkan melarang jilbab. Tajikistan itu 97% muslim loh. Tapi karena mereka udah cerdas, hukum Islam itu tidak dipakai lagi di negaranya. Bahkan pakai jilbab nggak bisa. Nah kalau di Indonesia ini mau diterapkan hukum Islam, bubar negara ini, bubar. Yakin Pak Ustadz? Makanya dengarkan Profesor Munim Siri, itu profesornya Islam itu. Lalu Islah Bahrawi, itu selalu menolak diterapkan hukum Islam di negara ini karena rentan bubar. Kenapa? Karena sudah terbukti negara-negara di dunia tidak ada yang sukses menerapkan hukum Islam itu. Itu dulu yang perlu Pak Ustadz bantah tentang hukum Islam itu. Silakan Pak Ustadz. Oke ya teman-teman, saya jawab dulu ya. Negara yang memakai hukum Islam sukses banyak tuh ya. Arab Saudi ya sukses tuh, kaya dengan minyak mereka. Negara-negara Arab pada kaya dengan minyak.
Terus yang paling makmur Brunei Darussalam. Sampai pengangguran aja ya di situ digaji. Terus di Dubai itu ya, wah banyak tuh ya. Kalau di negara Kristen mana yang kayak gitu? Kagak bakalan ada kawan ya. Kagak bakalan ada ya. Qatar, betul tuh ya kata teman-teman. Tadi saya tidak ada menyebutkan ya Ruth ya, tidak ada menyebutkan bahwa di Indonesia mau memakai hukum Islam, nggak ada sama sekali. Kita sudah menganut hukum KUHP dan itu pun diaminkan oleh pihak Islam karena ada dalilnya, boleh mengikuti pemimpin. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Nah, itu jawabanku Ruth ya. Negara mana saja yang sukses memakai hukum Islam? Banyak. Coba negara-negara yang tidak memakai hukum Islam, coba ya. Yang tidak memakai hukum Islam, kartel narkobanya banyak. Nah, pernikahan sejenis banyak, paling tinggi. Terus juga, mohon maaf, yang lain-lain pokoknya ya semuanya zong gitu. Yang mayoritas Kristennya. Contoh Amerika tuh ya, banyak juga tuh yang nyeleneh-nyelenehnya ya. Jadi jangan kau lihat bahwa semua Islam. Coba lihat ke negara Kristen. Paling maksiat banyak ya, banyak maksiat itu mayoritas negara Kristen ya. Coba aja kamu lihat secara global di seluruh dunia gitu. Nah, berkaitan ya Ruth ya, berkaitan tentang masalah yang kau katakan, gimana nih kalau aku nggak buka warung, kata kamu, siapa yang kasih makan anakku? Terus kalau aku nggak buka warung gimana? Aku bayar pajak. Memangnya pajak tiap bulan kawan? Pajak kagak tiap bulan ya. Terus kalau kamu nggak mau ngikutin aturan, jangan ada di daerah tersebut. Karena peraturan tersebut dari Pemda, dari pemerintah daerah. Silahkan kamu ke luar negeri, sana terbang gitu ya waktu bulan Ramadan. Kenapa harus disalahin? Lebih baik kamu jualan yang di mayoritas Kristen. Bisa buka, bisa makan saat itu. Daripada di mayoritas Islam yang menggunakan aturan dari pemerintah daerahnya untuk ditaati. Kata Pemda dilarang berjualan selama Ramadan. Lalu kamu mau menantang gitu. Itu artinya kamu menantang pemerintah daerah, bukan menantang umat Islam. Nggak ada urusannya dengan umat Islam. Kalaupun kamu mau jualan Ramadan, silakan kamu ajukan izinnya ke pemerintah daerah, bukan kepada umat Islam yang ada di situ. Karena itu aturan pemerintah daerah kawan. Ya bedakan kamu, bedakan gitu. Nah, berkaitan tentang masalah data masalah poso ya, sudah kubacakan sumbernya dari Kristen, Wikipedia, kamu bisa baca sendiri gitu. Nama-namanya sudah kusebutkan, tetapi tidak ada jawaban dan tidak ada tanggapan dari kamu. Ya, aku tahu Ruth, aku tahu. Mungkin kamu menganut ya seperti di Bible-mu yang tertulis seperti ini Ruth. Nih, ya. Nih. Aku bukain langsung. Aku ini penuh data masalahnya. Apakah kalian menganut ini di Indonesia? Jadi pergilah sekarang kalahkan orang Amalek. Ini contoh ya, contoh di kitab Kristen. Tumpaslah segala yang ada padanya dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Habis semua Ruth. Gak ada aturan kalau di Kristen itu. Kalau di Islam jelas aturannya, jelas. Ketika eksekusi pun juga harus pemimpin yang mengeksekusinya. Jadi, kamu mau menyalahkan umat Islam yang ada di Indonesia, sebaiknya kamu introspeksi diri dulu di kekristenannya. Bagaimana sih aturan Kristen yang benar untuk bernegara? Apakah perlu kita pakai tumpas-tumpas kayak gini? Ya, pakai aja tumpas-tumpas biar Islam yang mayoritas ditumbalin. Catat itu, ya. Sampai-sampai aku berikan data kepada kamu tentang masalah poso. Itu data dari umat Islam. Hai, astagfirullahaladzim. Mau kayak gimana? Saya hampir habis lo ngomong data umat Islam katanya. Padahal dari data Kristen. Tuh kan, artinya Islam ini hanya dikambing hitamkan untuk menutupi kejahatan mereka. Ya teman-teman, kita ganti gitu. Kita ganti temanya Kak habis ini. Siap. Ya, sekarang aku jawab ya.
Sekarang aku jawab, kalau mau ganti tema ya nanti habis ini ya. Baik. Orang Israel diperintahkan untuk menumpas orang Amalek. Ini memang benar perintah Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak boleh dibiarkan hidup berlama-lama. Kenapa? Karena mereka itu sumber dari segala kejahatan. Jadi memang mereka harus ditumpas. Karena mereka sumber dari segala kejahatan. Kalau mereka dibiarkan hidup, maka dunia akan melihat kejahatan yang begitu besar yang akan mereka lakukan. Itulah sebabnya orang Israel diperintahkan untuk menumpas segala pelaku kejahatan itu sampai ke akar-akarnya. Karena kalau dibiarkan hidup, contoh seperti 7 Oktober itu. Seperti tanggal 7 Oktober itu, tahun lalu. Dalam satu hari aja mereka itu menumpas 1.200 orang. Maka nggak boleh dibiarkan hidup demi kedamaian. Pelaku kejahatan itu memang harus ditumpas sampai ke akar-akarnya. Termasuk ternaknya, termasuk apapun yang ada padanya. Paham ya Pak Ustadz ya? Untuk itulah Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk menumpas orang Amalek. Karena kalau dibiarkan hidup, maka akan semakin banyak yang menjadi korban. Lebih bagus mereka itu ditumpas sampai ke akar-akarnya. Semoga Pak Ustadz paham. Jadi itu ya ayatnya tadi di dalam 1 Samuel itu ya, bahwa memang harus ditumpas sampai kepada akar-akarnya. Lalu aku membawakan membantah yang disampaikan Pak Ustadz. Kebetulan tadi Pak Ustadz menyebut Arab Saudi, ada Brunei Darussalam, ada Uni Emirat Arab, Dubai. Nah sekarang kita berbicara tentang Arab Saudi dulu. Justru Arab Saudi telah merubah hukum negaranya, makanya Pak Ustadz kita harus update. Arab Saudi sudah mengubah hukum negaranya dari negara Islam menjadi negara sekular. Di Arab Saudi perempuan udah bisa menyetir mobil. Di Arab Saudi perempuan udah bisa nggak pakai jilbab. Makanya update Pak Ustadz, update. Di Arab Saudi sekarang perempuan tidak wajib pakai jilbab lagi. Mereka sudah meninggalkan hukum Islam itu. Sekitar 2-3 tahun yang lalu itu dirancang oleh Muhammad bin Salman. Pangeran Muhammad bin Salman yang merancang itu. Contoh kalau Pak Ustadz membawa istri Pak Ustadz ke Mekah, ke Arab Saudi, nggak pakai jilbab pun nggak apa-apa lagi Pak Ustadz. Nah makanya update gitu ya. Jadi Arab Saudi tidak menerapkan hukum Islam. Bahkan di Arab Saudi, kalau ada ustadz berdakwah tanpa izin, dipenjara. Saat ini, atau suara toa masjid. Kalau suara toa masjid di Arab Saudi melebihi apa yang ditentukan pemerintah, masjidnya disuruh berhenti. Jadi sayang sekali Pak Ustadz membawa data negara Islam yang sukses, Arab Saudi. Terbantah sendiri Pak Ustadz dengan faktanya. Contoh seperti tentang dukungan terhadap Palestina sekarang. Pak Ustadz bawa bendera Palestina ke Arab Saudi, Pak Ustadz siap dipenjara. Arab Saudi sudah berubah hukumnya. Bawalah bendera Palestina ke Arab Saudi, masuk penjara Bapak langsung. Seperti jemaah haji dari Indonesia itu, nggak tahu udah bebas. Karena ada itu jemaah haji dari Indonesia. Dipikirnya Arab Saudi itu negara Islam. Masuk dia ke Mekah, dibawanya bendera Palestina, dipenjara. Nah, jadi Pak Ustadz membawa data Arab Saudi salah total. Nah, itu ya tadi ya. Berikutnya untuk mempersingkat waktu, pelaku kejahatan orang Kristen ditemukan barang bukti Bible. Ya, kiranya Pak Ustadz bisa menemukan datanya ya. Kalau aku belum menemukan itu, untuk apa aku berdusta? Aku jujur saja. Tidak pernah orang Kristen di luar negeri ya Pak Ustadz bilang tadi, melakukan kejahatan dengan membawa barang bukti kitab suci Bible. Enggak pernah itu. Kalau aku katakan Al-Quran itu barang bukti, tanya aja Mabes Polri Densus 88. Mana mungkin aku berani bicara tanpa data. Tanya Mabes Polri Densus 88 bahwa barang bukti teroris itu Al-Quran ada. Jadi kalau Pak Ustadz mengatakan barang bukti kejahatan Kristen juga Bible, ya itu datanya di mana, aku belum menemukannya. Oke, 22 detik lagi. Aturan larangan berjualan itu dari pemerintah, ya sudahlah. Dari tadi sebenarnya udah aku bantah. Yang sweeping itu kan kalau zaman dulu kan FPI, Front Pembela Islam itu di bawah pimpinan si Habib Rizik Syihab. Kan itu.
Benar kan? Bukan pemerintah yang sweeping, orang Islamnya yang sweeping. Jadi jangan mencari pembenaran deh. Itu. Silakan Pak Ustadz. Silakan. Oke. Kalau mau ganti topik silakan, kalau mau jawab dulu silakan. Ingat ya. Jawab dulu, kalau jawab mau dulu. jawab dulu silakan, kalau mau ganti topik silakan. Jawab dulu. Baik. Siap. Ini tanding ulang dulu. Siap, sabar ya. Terima ya. Oke, sudah. Silakan Pak Ustaz. Oke, ya teman-teman semuanya, datanya di mana ya, Ruth ya? Masalah Arab Saudi itu tidak memakai hukum Islam lagi. Setahu saya, teman saya di Arab Saudi sana ya, kalau membunuh itu maka hukum pancung. Itu masih hukum syari. Dan saat ini teman saya ya, temanku itu ada di sana. Ah, ayo, kau dari mana datanya? Tampilinlah datanya yang kau katakan gitu. Karena apa? Ada orang lapanganku di sana yang mengatakan bahwa hukum di Arab Saudi itu masih menganut hukum syariat agama Islam. Dan sampai hari ini saya pun masih berhubungan dengan dia. Jadi jangan kau mengada-ada, tampilkan datanya padaku gitu ya. Tampilkan datanya padaku. Ruth, begini ya Ruth ya. Sungguh sangat kejam kali Tuhan kamu itu Ruth. Ya, kenapa ku bilang sungguh sangat kejam kali? Tumpas saja, dikit-dikit main tumpas, dikit-dikit main tumpas. Mau jadi apa di Indonesia ini kalau diterapkan hal seperti itu Ruth? Hah? Mau jadi apa Indonesia ini? Dikit-dikit tumpas, dikit-dikit tumpas. Kalau di Islam enggak Ruth. Kalau di Islam ikuti pemimpin-pemimpin yang mengeksekusinya. Makanya kalau kamu mau protes ya, protes aja ke pemimpin. Ah gitu. Terus untuk masalah ya, masalah tuh teman-teman nuntut juga yang ku bilang tadi, masalah lagi bete. Itu agama mana yang mengizinkan seperti itu? Apakah di Islam, Bro? Tidak. Pemberkatan lagi bete dan negara yang mengizinkan lagi bete itu mayoritasnya Kristen, Ruth. Ya, aku bisa tunjukkan datanya. Maka dari itu kalau kamu mau bantah aku, tunjukkan dulu data-data bantahannya baru kita bisa next gitu loh. Bisa next. Kalau seperti ini kan hanya ya kurasa tidak berkembang juga diskusinya. Karena apa? Karena di sini data tidak ada yang kamu tampilkan sama sekali kepadaku. Itu saja sih sebenarnya yang masalahnya kenapa aku minta ganti tema sama kamu. Jadi kamu tolong kalau membantah aku itu seperti aku tadi membantah kamu. Contoh pakai Wikipedia tadi, contoh pakai Bible kamu tadi. Nah itu bukti dan fakta yang kusampaikan kepadamu. Tetapi kamu ketika membantah, data bantahannya tidak pernah terlihat dariku. Ruth. Nah, jadi aku mau jawab dulu ya Ruth ya tentang permasalahan sampai saat ini pun ya. Kalau aku melihat di Google, sistem pemerintahan Arab Saudi, ini baru saja ya diupload nih. So, hukum yang digunakan adalah hukum syariat Islam. Jelas? Pengamalan ajaran Islam yang juga didasari oleh pemahaman sahabat Nabi terhadap Al-Quran dan hadis. Di sini banyak puluhan website mengatakan Arab Saudi memakai syariat Islam. Bagaimana syariat agama Islam ditegakkan di situ? Damai, negaranya kaya, ya kaya gitu. Negara Arab kaya semuanya, makanya dijilat oleh negara-negara yang mayoritas Kristen. Kayak gitu. Karena apa? Mereka beli minyak ke sana. Jadi negara Kristen ini sudah banyak maksiatnya, banyak kejahatannya, miskin pula dengan minyak. Jadi coba kamu mikir seperti itu gitu lah. Lah kalau di Indonesia kayak gimana di Indonesia? Kita kan terbagi nih. Ada timur, tengah, dan barat kan kayak gitu. Timur kan mayoritasnya itu Kristen. Maka dari itu ku bawa Indonesia bagian timur tentang masalah kejadian Poso. Kamu juga tidak ada menjelaskan kejadian itu dan tidak ada bantahannya gitu. Bagaimana penjelasan kamu tentang kejadian Poso yang mana di situ mayoritas Kristen, dikit-dikit basmi. Orang datang basmi.
Mau kayak gimana? Datanya kamu minta siapa penulisnya? Sudah kutunjukkan. Datanya dari Kristen sendiri, sumbernya dari Kristen sendiri, penulisnya dari Kristen sendiri. Lalu kamu nggak mau mengambil data ini dan tidak membahasnya. Terus mau berkembang seperti apa gitu loh pembahasan kita. Makanya dari tadi ku minta sama kamu, ya sudahlah, kita ganti tema aja. Kayak gitu. Jadi ya teman-teman, selama 1 jam ini kita membahas tentang permasalahan ya perang-perang dan pertanyaan-pertanyaan Rudi sekilas masalah yang terjadi di Indonesia maupun di dunia tentang Islam dan Kristen. Jadi seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Sekarang aku menjawab dan aku akan tunjukkan datanya. Aku tidak mau berbicara tanpa data ya, nggak mungkin lah itu. Nah ini dia. Wanita Arab Saudi kini tak wajib hijab. Gaya rambut cepak jadi tren. Nah, sudah. Dan itu dibuktikan dengan video-video dan masih banyak lagi. Artinya Pak Ustadz, jangan kita bertakiyah lah. Gitu ya, jangan kita bertakiyah. Paham ya? Harus jujur. Sudah dari perdebatan kita semalam misalkan, kenapa ilmu pengetahuan itu bertambah? Karena jujur. Di Arab Saudi sekarang nggak wajib pakai jilbab Pak Ustadz. Boleh tanya duta besar Arab Saudi, datangi aja ke Jakarta. Silakan Pak Ustadz datangi ke Jakarta. Coba tanyakan itu sama duta besar Arab Saudi. Aku berbohong atau kalau aku berbohong ditangkap polisi lah. Aku lucu kali Pak Ustadz. Datangi duta besar Arab Saudi sekarang atau besok. Di Arab Saudi perempuan tidak wajib pakai jilbab, udah banyak yang rambut cepat. Sudah bisa nonton konser dan Raja Salman sekarang sedang membangun pantai. Sekarang Raja Salman itu sedang membuat satu program unggulan, yaitu tempat hiburan dengan anggaran yang sangat besar. Ngapain kita berbohong Pak Ustadz kalau masalah itu? Nah berikutnya, negara yang menerapkan hukum Islam itu damai. Orang Palestina aja nggak diterima mengungsi di Arab Saudi. Mereka mengungsi kemana? Ke negara Kristen, ke Eropa. Nah siapa yang menunjukkan ajaran kasih? Apakah orang Palestina, orang dari Gaza itu diizinkan mengungsi ke Arab Saudi? Mimpi. Justru yang menampung orang-orang Islam yang korban dari perang itu negara-negara Kristen. Harusnya Pak Ustadz bersyukur dong. Yesus sudah mengajarkan ajaran kasih itu. Atau Mesir, apakah negara Mesir yang negara Islam mau menerima pengungsi Palestina? Mimpi Pak Ustadz. Sedangkan perbatasannya aja ditutup. Mereka nggak dikasih nyebrang. Justru orang-orang negara Kristen lah yang membantu Islam. Contoh seperti Ka'bah Arab Saudi yang mau dirudal Houthi. Bukankah Amerika yang membentengi Arab Saudi? Kalau enggak udah kena rudal itu Ka'bah oleh Houthi dari Yaman. Kenapa Pak Ustadz tidak mau bersyukur dengan Tuhan Yesus? Yang menolong orang Islam selama ini di dunia kan negara-negara Kristen. Inggris, Amerika. Contoh yang memberi bantuan ke Indonesia misalkan. Apakah ada bantuan ke Indonesia dari negara Islam? Contoh seperti pinjaman dan lain-lain. Mimpi dari Taliban, dari Afghanistan. Ada nggak orang kita pernah minjam uang, negara kita pernah minjam uang ke negara Islam, ke Afghanistan yang bersyariat Islam? Nggak ada. Justru kita selalu minta tolong kepada negara Kristen, tapi tak tahu bersyukur. Nah kayak gini kawan-kawan. Maka keluarlah ucapan-ucapan yang berbau emosi, tak tahu diri. Bukankah fasilitas infrastruktur yang kita pakai di negara ini buatan kafir? Contoh seperti di Indonesia itu terkenal jembatan bangunan Belanda. Ada nggak jembatan bangunan Arab Saudi? Bersyukur dong Pak Ustadz. Tuhan Yesus sudah membawa kasih sehingga menolong sesama umat manusia, terlebih orang Islam. Semoga Pak Ustadz bisa memahami itu. Paham ya?
Contoh seperti Amerika, Inggris, Prancis itu selalu menampung imigran dari negara-negara Islam. Ketika Amerika mundur dari Afghanistan, orang-orang Islam di Afghanistan menetes air mataku ini. Orang-orang Islam di Afghanistan itu terancam. Apakah mereka kabur ke Arab Saudi? Tidak. Ke Eropa, ke Amerika. Apakah ada pesawat dari Islam yang membawa orang Afghanistan itu, orang Islam itu keluar dari negaranya? Enggak. Amerika yang bantu. Tahu dirilah sedikit. Dan selalulah bersyukur. Semoga kawan-kawan paham. Jadi luar biasa kasih dari Tuhan Yesus itu sudah diterapkan di seluruh dunia ini. Semoga kawan-kawan paham. Itu sanggahan dari aku. Kalau mau ganti topik silahkan. Kalau Pak Ustadz masih mau menjawab, aku persilakan juga. Itu. Silakan Pak Ustadz. Baik, baik. Saya jawab dulu atau gimana nih teman-teman? Bentar, aku voting dulu. Terserah, Jawab terserah. dulu atau apa nih? Atau ganti topik? Gimana, jawab dulu atau jawab? Baik. Baik, sebenarnya jawabannya Ya. mudah teman-teman ya. Jadi begini, kalau kita melihat permasalahan di dunia ini, negara pengemis itu adalah negara barat. Dan negara yang suka mengadu domba itu adalah negara barat. Contoh ketika Amerika membantu Israel untuk memusnahkan Palestina. Itu contoh hal kecil gitu ya. Terus minyak meminta dengan Arab Saudi. Tuh contoh yang kecil, lalu melindungi Arab Saudi dari Yaman. Jadi ya Ruth ya, seperti itu permainan politik mereka gitu. Ke Indonesia kenapa? Negara Kristen ini baik karena ada emas di Papua gitu. Ya, pinjam dengan negara Indonesia emasnya buat beli senjata. Jadi pengemis semua, Ruth. Barat itu pengemis semua. Kalaupun mereka tidak menjual senjata, mereka juga nggak akan berkembang negaranya gitu. Padahal bahan-bahannya dari negara Islam semua. Macam mana tanpa Islam, Kristen itu nggak berkembang. Negara-negara besar itu nggak berkembang. Coba kalau tanpa negara Islam, ya tanpa negara Islam, Amerika jadi apa? Jadi apa? Gimana mereka bikin bom? Gimana mereka bikin pesawat? Bisa terbang gitu tanpa minyak. Jadi Ruth ya, yang mengemis itu, yang menghamba itu Kristen. Makanya ku bilang ya, bahan mentahnya ada sama orang Islam semuanya. Makanya Kristen itu menghamba kepada negara-negara Islam. Nah, jadi kamu bisa bantah itu. Coba ya sudah, kalau Amerika tidak mau mengambil minyak ke Arab Saudi ya sudah gitu. Ngapain? Jual ke lain aja, jual ke lain. Mana bisa jadi Amerika itu? Mana bisa jual senjata? Mana bisa bikin ini itu? Nggak bakalan bisa kalau bukan karena negara Islam, Ruth. Sadar gitu. Ya, terus untuk masalah Arab Saudi sedikit ya teman-teman. Arab Saudi ini tadi katanya boleh tidak berhijab ya. Boleh tidak berhijab. Baik, teman-teman semuanya, boleh tidak berhijab ini ternyata bukan merubah sistem pemerintahan, bukannya ya. Nah, di sini dapat kita baca datanya dari Riyadh ya. Ternyata negara Arab Saudi sampai 2030 yang dirancang putra mahkota bin Salman, Arab Saudi menegaskan visinya untuk tidak saja menjadi pusat dunia Arab dan Islam tetapi juga sebagai kekuatan investasi dunia. Apa yang mereka anut? Berlandaskan syariat Islam. Terus lalu apa tuh? Tentang masalah yang tidak boleh tidak berhijab. Tuh, karena modernisasi hak dari penduduknya. Ya. Apa ini? Kenapa disuruh akhiri match ya saya ya? Dilaporkan gak saya? Dilaporkan gak? Bahaya kayaknya, Ruth. Bahaya kayaknya tema ini ya, karena kosakata yang lumayan ngeri juga gitu loh dipakai gitu. Habis ini mungkin ganti tema aja, kayaknya aku tadi kena peringatan. Aduh. Ya jadi ya teman-teman semuanya, saya selalu tunjukkan data ya. Tanpa negara Islam, negara Kristen,
itu tidak ada apa-apanya kalau kita mau bahas secara global gitu ya. Tetapi di balik itu kalau kita memandang ke Indonesia saja, maka lihat permasalahannya, bukan ajarannya. Bukan seperti yang dikatakan oleh Rudi Simamora tadi ya, dikit-dikit tumpas, dikit-dikit tumpas. Enggak kayak gitu umat Islam. Sudah kubilang ya, umat Islam itu dia musuh tidak dicari, tapi kalau ada musuh akan dia hadapi, bahkan dikejar sampai ke lubang semut. Jadi seperti itu. Dan saya sudah memakai data untuk masalah pembahasan hal ini ya teman-teman, dan bisa Anda kaji datanya gitu. Tadi saya kena report, maka dari itu ini sudah 1 jam juga pembahasannya. Mungkin 1 jam ke depan kita bahas ke dalam Bible dan masalah kitab suci. Setuju ya Ruth ya? Jadi seperti itu. Mungkin ku kasih buat kamu tanggapi itu. Silakan. Oke, ya sudahlah. Apa yang Pak Ustadz jawab itulah yang betul, udahlah. Gitu ya. Ngapain juga kita berbantah-bantah. Aku bertanya, Pak Ustadz menjawab. Udahlah, Pak Ustadz aja lah yang benar udah. Apalagi, kenapa harus gitu? Oke. Ya, kita sepakat ganti tema aja ya. Ngeri banget gitu. Saya pun kena report juga rubah deh. Aduh. Baik, nah untuk ronde kedua ini kita bahas tentang masalah Bible ya teman-teman. Apa boleh aku duluan? Karena tadi kamu duluan yang bawa tema kan. Nah sekarang aku duluan yang bawa tema, maksudku kayak gitu. Baik. Silakan Pak Ustadz. Baik teman-teman semuanya, ini adalah tema yang kedua yang akan kita bahas setelah tema tadi ya. Karena tema tadi terlalu ngeri juga kalau dibahas, bahkan sampai akun saya kena report juga loh.